Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai perwakilan dari kelompok F5 dengan materi tegangan dan regangan baja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fajrul Falah dengan NIM 2020 B1 B056 selaku moderator sekaligus sebagai pemateri 1 yang akan membahas tentang definisi tegangan dan regangan baja. Struktur baja adalah struktur logam yang terbuat dari komponen baja struktural yang saling terhubung untuk mengangkut beban dan memberikan kekakuan penuh, yang menyebabkan baja digunakan dengan tujuan agar bangunan yang akan dibangun kokoh dan memiliki efisiensi yang tinggi. Selanjutnya, saya akan membahas definisi tegangan dan regangan. Tegangan adalah besarnya gaya yang diberikan oleh gaya terhadap luasan penampang, atau dapat diartikan dengan intensitas gaya per satuan luas. Jadi dapat dilihat pada rumus di samping, tegangan atau sigma sama dengan gaya atau F dibagi dengan luas atau A. Kemudian regangan adalah pertambahan panjang suatu benda terhadap panjang awal yang disebabkan oleh adanya gaya luar yang mempengaruhi suatu benda, atau dapat diartikan regangan adalah perpanjangan per panjang awal dari benda. Dengan persamaan, regangan atau epsilon sama dengan panjang benda yang sudah dipengaruhi atau delta dibagi dengan panjang awal atau L. Saya sebagai pemateri 2 akan membahas jenis-jenis tegangan dan regangan baja. Baik, langsung saja. Yang pertama ada tegangan normal. Tegangan normal adalah tegangan yang bekerja secara tegak lurus terhadap permukaan benda, di mana kondisi tarik atau tekan terjadi pada struktur, misalnya di elemen rangka di batang jembatan, dan kondisi tekan pada struktur, yaitu pada elemen kolom di gedung. Pembebanan batang secara aksial, di mana gaya aksial yaitu beban yang memiliki arah yang sama dengan sumbu elemen sehingga mengakibatkan terjadinya tarik atau tekan pada batang. Dapat kita lihat pada gambar di bawah. Gaya-gaya yang arahnya menjauhi batang disebut gaya tarik, dan gaya-gaya yang mengarah pada batang disebut gaya tekan. Dikarenakan gaya bergerak pada ujung-ujung batang sehingga batang dalam kondisi tertekan. Selanjutnya ada regangan normal. Regangan normal biasanya disebut dengan regangan, terjadi jika berhubungan dengan tegangan normal. Suatu batang lurus akan mengalami perubahan panjang apabila dibebani secara aksial, yaitu menjadi panjang jika mengalami tarik dan menjadi pendek jika mengalami tekan. Dapat dilihat pada gambar di bawah. Perpanjangan pada batang dapat diukur untuk setiap kenaikan tertentu dari beban aksial. Regangan tarik biasanya bertanda positif dan regangan tekan bertanda negatif. Selanjutnya ada tegangan geser. Tegangan geser merupakan tegangan yang sejajar dengan permukaan benda. Tegangan geser dinotasikan dengan tau, yaitu gaya gesek dibagi luasan dengan satuan Newton per meter persegi atau Newton per milimeter persegi. Aksi tegangan geser misalnya terjadi pada sambungan baut dengan menggunakan pelat penggapit, di mana akibat aksi beban yang bekerja pada batang dan pelat penggapit akan cenderung menggeser baut, dan kecenderungan ini ditahan oleh tegangan geser pada baut. Selanjutnya ada regangan geser. Regangan geser merupakan perbandingan dari perpindahan sudut terhadap dimensi panjang, di mana tegangan geser tidak mempunyai kecenderungan untuk memperpanjang atau memperpendek elemen. Dengan kata lain, panjang sisi tidak berubah. Akan tetapi, tegangan geser akan dapat menyebabkan perubahan bentuk. Bisa dilihat pada gambar di bawah, di mana elemen yang semulanya berbentuk persegi panjang berubah bentuk atau terdeformasi menjadi miring, sehingga sudut antara muka samping berubah. Rasio antara tegangan geser dengan regangan geser disebut modulus elastisitas geser.
Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai kurva tegangan dan regangan pada baja, di mana kurva tegangan dan regangan merupakan perilaku atau karakteristik pada material saat menerima gaya. Bisa kita lihat di layar, di mana pada kurva, jika baja diberikan gaya tarik, maka baja akan mengalami nilai tegangan dan regangan secara bersamaan. Garis vertikal merupakan tegangan dan garis horizontal merupakan regangan. Pada bagian A, tren garis awal yang terbentuk berupa garis miring. Pada kondisi ini, baja mengalami masih dalam. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai kurva tegangan dan regangan pada baja. Kurva tegangan dan regangan menggambarkan perilaku atau karakteristik pada material saat menerima gaya. Bisa kita lihat di layar, di mana pada kurva ketika baja diberikan gaya tarik, maka baja akan mengalami tegangan dan regangan secara bersamaan. Pada bagian A, tren garis awal yang terbentuk berupa garis miring. Pada kondisi ini, baja masih dalam kondisi elastis, yang artinya di mana ketika gaya dihilangkan, maka nilai tegangan dan regangan dapat kembali ke titik nol atau kembali ke bentuk semula. Disebut juga sebagai deformasi elastis. Namun, pada titik ini, deformasi yang terjadi tidak dapat terlihat dengan jelas dikarenakan nilainya sangat kecil. Pada bagian B, di mana ketika gaya terus ditambahkan hingga terbentuk garis lengkung pertama kalinya, di mana pertambahan panjang terjadi akan bersifat permanen, disebut juga sebagai deformasi plastis. Pada titik FY atau tegangan leleh, di mana merupakan batas deformasi plastis pada baja. Setelah melewati titik FY, regangan akan terus meningkat meski nilai tegangan relatif tidak berubah. Pada bagian C, yang dimana ketika gaya tarik terus ditambahkan, maka baja masih mampu untuk menerima tegangan dan regangan yang lebih besar. Pada kondisi ini disebut sebagai strength hardening atau pengerasan regangan. Peningkatan tegangan terjadi hingga batas maksimum yang dimana terletak pada titik FU atau tegangan putus atau tegangan ultimate. Pada kondisi ini, deformasi yang terjadi dapat dilihat dengan jelas, yang dimana bertambahnya panjang baja, tetapi terjadi pengurangan pada luas penampang pada tengah batang, disebut juga sebagai neck. Pada bagian D, di mana ketika gaya ditambahkan secara terus-menerus, maka suatu ketika nilai tegangan akan mengalami penurunan dan seiring dengan peningkatan nilai regangan hingga akhirnya putus atau tegangan sama dengan 0. Menurut hukum Hooke, batang uji tidak akan mengalami perubahan bentuk sampai batas proporsional dikarenakan tegangan berbanding lurus terhadap regangan yang disebut sebagai modulus elastisitas. Selanjutnya, batas-batas kekuatan material. Yang pertama ada proporsional, di mana pada titik ini material tidak akan mengalami perubahan bentuk. Kemudian ada elastisitas, di mana pada titik ini terjadi perubahan bentuk, akan tetapi akan kembali ke bentuk semula. Kemudian ada mulur, di mana pada titik ini terjadi perubahan yang signifikan, akan tetapi belum mengalami patahan. Kemudian titik kritis, di mana pada titik ini material baru akan mengalami batas patahan. Dan yang terakhir yaitu titik patah, di mana material akan mengalami patahan sendirinya tanpa adanya penambahan beban. Di sini saya akan melanjutkan materi 4 yang berjudul tentang pengaruh temperatur tinggi terhadap baja dan tegangan izin. Temperatur tinggi pada material baja akan sangat berpengaruh terhadap sifat dan karakteristiknya. Apabila suatu material baja diberikan temperatur melebihi 200 Fahrenheit atau sama dengan 93 derajat Celcius, maka kurva tegangan-regangan mulai menjadi tidak linear, yang kemudian secara bertahap titik leleh yang jelas menghilang. Pada temperatur antara 800 derajat Fahrenheit sampai 1000 derajat Fahrenheit atau sama dengan 430 derajat Celcius sampai 540 derajat Celcius akan terjadi laju penurunan yang maksimum. Modulus elastisitas, kekuatan leleh dan kekuatan tarik akan menurun apabila temperatur semakin tinggi. Selanjutnya adalah tegangan izin. Tegangan izin adalah batas tegangan yang diperbolehkan dan harga tegangan izin harus berada di bawah batas kekuatan mulur atau RE dan tidak melebihi batas proporsional. Suatu konstruksi dikatakan aman apabila tegangan yang terjadi tidak melebihi tegangan yang diizinkan. Suatu konstruksi yang benar tidak boleh terjadi perubahan bentuk sedikit pun, yang dimana akan mengakibatkan ketidaksempurnaan suatu konstruksi.
Sekian materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.